Halo anak-anak kelas 5 SD Evan Indonesia, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki tema 4, yang berjudul Sehat Itu Penting. Pada subtema 1, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri pantun. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu jangan lupa kalian siapkan buku pelajaran Bahasa Indonesia dan alat tulismu. Marilah pelajaran pagi hari ini kita awali dengan berdoa, agar aktivitas belajar yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita bertemu dengan Nina kembali. Nina sangat bersyukur karena masih diberi kesehatan. Nina bersama ayah, ibu, dan Adi selalu menjaga kesehatan jantung dengan rajin berolahraga. Selain berolahraga, rasa syukur itu Nina ungkapkan melalui sebuah karya sastra. Coba bacalah salah satu jenis karya sastra berikut ini. Danau desaku jernih dan lebar. Indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar. Terlanjur sakit, mahal obatnya. Karya sastra yang diucapkan Nina disebut pantun. Pernahkah kamu mendengar orang berpantun? Atau pernahkah kamu membaca pantun? Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran untuk mengantarkan rima. Selanjutnya, baris ketiga dan keempat disebut isi, yang merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Dari pantun tersebut, kita akan melihat sampiran pantun yang berasal dari baris pertama dan baris kedua. Sedangkan baris ketiga dan keempat, kita melihat isi dari pantun. Selain memiliki sampiran dan isi, pantun tersebut juga memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, pantun tersebut terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Coba kalian lihat. Ada 4 kalimat itu merupakan 1 bait. Dan ada 4 kalimat berarti ada 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba kalian hitung ada berapa suku kata pada baris pertama. Ada berapa suku kata pada baris pertama? Ya, benar. Ada 10 suku kata. Coba kita hitung bersama-sama. Ber, ma, hin, di, ta, man, de, ngan, a, kur. Ada 10. Coba kalian hitung dengan jari-jari kalian. Selanjutnya pada baris kedua, coba hitung lagi ada berapa suku kata. Ada berapa suku kata? Sudah ketemu di baris kedua? Ya, betul, ada 11 suku kata. Lakukan juga perhitungan untuk di baris ketiga dan baris keempat. Sudah dihitung? Ada berapa jumlah suku kata pada baris ketiga? Ya, benar, ada 9 suku kata. Dan untuk baris keempat,
ada 12 suku kata. Bila kalian menemukan perbedaan atau berbeda jumlah suku katanya, coba kalian hitung ulang. Ciri selanjutnya yaitu baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur. Ada kalimat kata akur dan bersyukur. Jadi bunyinya diakhiri ur. Maka diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri bunyi it pada jungkat-jungkit dan sakit. Jadi diakhiri bunyi it. Diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir A, B, A, B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri pantun ada 4, yaitu pertama, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kedua, ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Keempat, bersajak A, B, A, B. Sebuah pantun mengandung makna. Makna itu bisa tersirat atau tersurat. Makna pantun dapat diketahui melalui isi pantun. Coba perhatikan pantun berikut. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Dari pantun tersebut, kita dapat mengetahui isi atau makna. Isi atau makna dari pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jadi pantun tersebut merupakan pantun yang berisi nasihat dalam kehidupan di masyarakat. Jadi pantun sangatlah erat kaitannya dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya, pantun memiliki beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Contoh pantun anak-anak, dengarlah nyanyian si burung kutilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Selanjutnya, pantun orang muda. Pantun orang muda adalah pantun yang berkaitan dengan dunia orang muda. Contoh pantun orang muda adalah, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Ketiga, pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Contoh pantun orang tua adalah sebagai berikut. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Tentu kamu mengetahui perbedaan ketiga pantun tersebut bukan? Ayo ingat kembali pengertian ketiga pantun tersebut. Bagaimana cara membaca pantun dengan benar? Membaca pantun ada aturannya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca pantun. Pertama, intonasi atau penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Kedua, jeda atau penggalan kata. Jeda berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami pantun. Ketiga, pelafalan huruf atau kata. Pelafalan kata saat membaca setiap kata dalam pantun perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Keempat, volume suara atau keras lemahnya ucapan harus jelas terdengar. Mari kita praktikkan aturan-aturan dalam membaca pantun. Kali ini dengarkan Bapak terlebih dahulu ya membacakan pantun. Setelah itu dengarkan dengan seksama intonasi, jeda, lafal, dan volumenya. Nah setelah itu
Coba kalian tirukan sesuai aturan membaca pantun. Nenek datang membawa sepatu dibeli di Surabaya. Tabunglah uangmu itu, karena hemat pangkal kaya. Nah, coba sekarang kalian tirukan seperti Bapak tadi membacakan pantun. Pantun yang kalian baca tadi termasuk jenis pantun orang tua, karena berisi nasihat untuk menabung. Selain berdasarkan usianya, pantun juga dibedakan berdasarkan isinya. Jenis pantun berdasarkan isi. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Contoh pantun nasihat yaitu seperti ini. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Ada juga kedua yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengundang tawa. Contohnya seperti berikut. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, pantun nasihat tadi berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Sedangkan pantun jenaka tadi berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Oke, perhatikan pantun berikut. Apa jenis pantun tersebut? Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Apa isi atau makna pantun tersebut? Coba kalian cari tahu jawabannya. Berhentikan dulu video ini dan tulis jawabannya di buku tulis kalian. Sekarang ya, Bapak tunggu, stop dulu. Jika sudah kamu tulis jawabannya di buku bahasa Indonesiamu, silahkan foto jawabannya lalu kirim ke WA gurumu. Bapak tunggu ya. Selanjutnya, bagian kedua dari jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Contohnya seperti berikut ini. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Ada juga pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata-kata kias atau perumpamaan yang mengandung makna. Contohnya seperti berikut. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedangkan pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, hari ini kalian sudah belajar mengenai pantun dan ciri-ciri serta jenis-jenisnya. Semoga apa yang kalian pelajari kali ini dapat menambah wawasan kalian. Sekarang, cobalah berkreasi membuat pantun berdasarkan isinya. Tuliskan di buku kalian, lalu kalian nanti rekam suara dan kalian kirimkan ke WA guru kalian. Oke, baik. Jika sudah jelas, cukup sekian pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sampai jumpa.